di pagi dan kemarin sudah terarsip di link yang sama, jadi teman-teman jangan takut kalau ada yang kelewat, bisa nonton ulang ya. Di topik ketiga ini sebetulnya kita akan banyak bahas permainan imunisasi ya di episode 1 ya, karena ada 2 bagian tuh permainan imunisasi. Nanti besok ada lagi. Jadi masukan teman-teman hari ini, tadi pagi nih, Mbak Lulu, Mbak Devi, teman-teman banyak nanya pertanyaan-pertanyaan teknis terkait dengan ini vaksinnya emang buat berapa banyak, lalu nyimpennya pakai apa, ini aman atau gimana. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya butuh nih ada teman-teman dari Kemenkes buat bisa sharing sama teman-teman kader, puskesmas, teman-teman dinas lebih lanjut, walaupun kemarin saya lihat sudah ada orientasi ya. Apa ya, kita perbanyak lagi dan kita perkuat. Nah, kurang lebih gitu. Mungkin ini jadi pertanyaan, jadi forum terbuka untuk Mbak Lulu dan Mbak Devi. Mbak Devi dan Mbak Lulu, bener ya? Silakan teman-teman yang mau bertanya ke teman-teman Kemenkes dipersilahkan. Tadi silahkan teman-teman dinas, teman-teman puskes yang mau bertanya. Ini ada Dokter Lina dari Sleman atau ada teman-teman yang lain yang mau ditanyakan, silahkan. Gimana teman-teman? Atau belum ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu dulu. Dok Basra, kalau boleh mungkin kita angkat dulu topik yang tadi pagi sempat muncul tentang apa yang vaksin itu dibawanya pakai apa, berapa lama tahannya, terus kemudian untuk berapa orang, dan tenis-tenis yang tadi sempat diangkat waktu pagi tadi, mungkin bisa direspon dulu mungkin sama Mbak Devi sama Mbak Lulu ya. Devi, Mbak Lulu, ini aku tadi list sih pertanyaannya yang dari sesi pagi. Mbak Devi, Mbak Lulu, ini ada pertanyaan. Satu vaksin itu untuk berapa orang? Lalu apakah karena ada satu vaksin untuk berapa orang itu artinya harus dikumpulkan sekian langsung untuk mengumpulkan sekian. Nah, kalau misalnya nggak habis, itu berapa lama bertahannya? Itu dulu mungkin. Mbak Lulu, ini pertanyaan tadi saya kutip tadi pagi ini dari teman-teman Puskes. Ya, ini mau jawab Mbak Devi atau aku? Iya. Mbak Lulu dulu aja. Ya, ya Bapak Ibu, vaksin yang akan digunakan untuk kegiatan Supin yang saat ini akan berjalan itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sleman, DIY, NOPV 2 ya. Vaksin ini hanya digunakan ketika KLB polio tipe 2 saja. Jadi ketika nanti KLB sudah ditangani, tentu kita tidak akan menggunakan lagi. Isinya satu vialnya itu untuk 50 dosis, sehingga memang betul penting untuk menggerakkan sasaran, memobilisasi agar penggunaan vaksin, tiap vial vaksin itu bisa optimal gitu ya, memenuhi minimal dosisnya itu sekitar 40 sampai 41 dosis yang terpakai itu minimal dalam satu vialnya gitu. Kita biasa menyebut indeks penggunaan atau IP gitu ya. Nah, vaksin ini kalau sudah dibuka masih sisa beberapa dosisnya gitu ya, karena memang cukup banyak, dalam satu vialnya itu 50 dosis. Masih bisa digunakan dalam hari yang sama. Artinya kalau ada pos A dibuka pelayanan imunisasi supin NOPV 2 jam 10 misalnya sampai jam 12, masih ada vial terbuka yang di dalamnya masih sisa dosisnya begitu. Maka masih bisa digunakan pada hari itu, hari yang sama masih bisa digunakan oleh pos yang dibuka terakhir pada hari itu. Misalnya pos berikutnya itu jam 2 siang misalnya ya. Itu jam yang pos A itu jam 10 sampai jam 12 atau sampai jam 1. Kemudian pos berikutnya yang berdekatan begitu jam 2 sampai jam 4 gitu. Nah, itu masih bisa digunakan gitu oleh pos tersebut gitu. Jadi pada hari yang sama. Tidak berlaku 24 jam ke depan ya, tidak, tapi hari yang sama artinya masih bisa dipakai oleh pos terakhir di hari itu gitu. Mungkin itu ya. Tadi itu bukan sih, atau ada yang lain tadi ya yang miss? Betul. Makasih Jadi Mas Darso. berarti kurang lebih sehari itu dari pagi sampai sore gitu ya, Iya, iya, iya. Mbak Lulu ya.
Gitu ya. Selama penyimpanannya dengan catatan harus tetap baik ya. Disimpan di dalam vaksin karier, eh, tata laksana vaksin karier maupun vaksinnya tersebut ketika pelayanan imunisasi berlangsung itu dilakukan sesuai prosedur. VVM-nya ada indikator paparan suhu panasnya ya. Karena memang NOPV2 ini sensitif terhadap panas, itu VVM-nya itu masih levelnya A atau B gitu. Jadi pastikan tetap baik gitu. Oke. Karena tadi ada pertanyaan tuh, ini bawanya gimana? Ini bawa vaksinnya gimana? Pakai cool box apa bisa pakai termos? Karena kalau pakai termos ada yang mau bagi-bagi termos katanya biar bisa bantu buat diseminasi. Itu boleh ditanggapi mungkin Mbak Lulu. Silakan. Ini saya kutip pertanyaan tadi pagi ya, teman-teman. Ya, memang sebetulnya yang disarankan itu adalah menggunakan vaksin karier standar ya, yang standar begitu. Kenapa yang standar? Agar kalau yang standar itu dia bisa mempertahankan suhunya tentunya lebih baik ya. Vaksin karier dilengkapi dengan cool pack-nya ya kotak sorry bukan cool pack karena ini NOPV2 harus yang beku ice pack. Jadi disimpannya di vaksin karier standar ya, diupayakan sekali yang standar begitu. Kemudian dilengkapi ice pack ya yang beku ya NOPV2 karena tadi sangat sensitif terhadap panas begitu. Nah, itu. Nah, kalau terkait dengan penggunaan termos, nah ini memang nanti mungkin Mbak Devi bisa menambahkan ya. Sebetulnya kami tidak pernah menyarankan untuk menggunakan termos ya, karena memang itu tadi kemampuannya dalam mempertahankan suhu gitu ya, itu memang tidak memadai, tidak optimal seperti itu kalau termos yang biasa, tidak standar. Namun memang ketika kondisi darurat eh tapi nggak banyak sih pemakaiannya kalau kita belajar dari pengalaman 3 supin yang lalu itu ada tapi tidak banyak gitu dan itu betul-betul yang sangat-sangat darurat gitu ya ketika memang terpaksa harus membuka pos tersebut dan ternyata tidak ada vaksin karier maka dipakai gitu ya tapi itu memang dalam kondisi yang terpaksa begitu ketika vaksin karier yang standar tidak ada namun dengan catatan tetap menggunakan ice pack dijaga VVM-nya juga tetap dipantau agar tetap berkualitas seperti itu. Mungkin Mbak Devi ada tambahan, silakan. Silakan Mbak Devi. Ya, Nih. sedikit menambahkan ya. Jadi kalau diupayakan semaksimal mungkin menggunakan vaksin carrier standar ya dengan cold pack ya tadi ya dengan kotak dingin beku. Ini yang membedakan vaksin NOPV2 ini dengan yang lain ya. Kalau vaksin yang lain kita menggunakan kotak dingin cair, tapi khusus untuk NOPV2 kita gunakannya kotak dingin beku. Dan kemarin kami juga sudah sempat melakukan itu ya cold chain inventory. Kalau untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah harusnya ini jumlah vaksin carrier-nya cukup ya, tidak ada masalah untuk jumlah vaksin carrier. Mungkin nanti juga bisa diatur bagaimana data planning gitu ya untuk pos-pos imunisasi ini, kemudian nanti akan penggunaan vaksin paling ini ya pos-pos yang itu kalau misalnya vaksin itu bisa segera dimobilisasi dan IPK karena kita tahu kalau NOPV2 ini banyak satu via minimal ya, jadi satu vial minimal bisa untuk 41 anak dan ini sudah terbukti di beberapa provinsi yang sudah melaksanakan sebelumnya bisa gitu Bapak Ibu. Mbak Devi kelempar deh kayaknya Mas Basra Oh iya, sinyalnya. saya kira saya yang error. Mbak Lulu mau nambahin nggak? Tadi sebenarnya ada penegasan ya soal satu vial untuk 40 dosis ya, 40 anak ya.
minimal banget. Minimal. Oke. Ya, Ini Mbak Devi udah gabung kalau lagi bisa nggak? 50, kalau bisa 50 ya 50-50-nya ya. Jawa Oke. Timur. Sip. Sambil nunggu Mbak Devi ini gabung lagi. Ini ada Bu Rani Maaf dari ya. Puskesmas Karangmalang. Oh gimana Bu Devi? Udah gabung. Ya. Bu Devi ada yang mau dilengkapi Ya, nggak? maaf terputus. Enggak sih, pokoknya intinya yang paling penting dalam kegiatan Supin ini nanti bagaimana memobilisasi sasaran dan juga membuat mikroplan yang sebaik-baiknya agar bisa efektif gitu ya penggunaan vaksin NOPV-nya. Jadi bisa mencapai IP yang paling optimal gitu. Kami rasa Jawa Timur, Jawa Tengah akan lebih baik daripada provinsi-provinsi yang lain. Kami yakin itu. Gitu Mas Isra, Oke. makasih. Teman-teman gitu ya. Jadi ini kita strateginya memang harus ini deh, selain buka ngumpulin orangnya ya, anak-anaknya. Nah, itu sedikit itu jawaban. Ini ada Bu Rani dari Puskesmas Karangmalang, silahkan angkat tangan. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, terima kasih Dok. Mau tanya, itu tadi untuk masalah vaksin, itu kalau penyimpanannya baik, VVM-nya masih bagus, itu tadi kan penjelasannya digunakan pada hari itu. Lah itu ada penegasan misalnya kalau memang kondisi masih baik itu misalnya maksimal berapa jam gitu, apa 6 jam, 8 jam gitu, ada ketentuannya apa enggak, apa memang harus cuman hari itu kan gitu, bukan 24 jam tapi masih digunakan pada hari itu kan, tadi penjelasannya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa bedanya NOPV sama OPV yang untuk pelayanan imunisasi rutin biasa itu? Mohon mungkin bisa dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu kalau itu kan rencana untuk pelaksanaan PIN itu kan minggu kedua ya, sekitar tanggal 15 Januari kita melaksanakan PIN. Lah kalau ada bayi yang jadwalnya imunisasi rutin itu misalnya minggu ini, minggu pertama itu ada jadwal rutin, itu untuk polio rutinnya itu tetap diberikan atau tidak, atau langsung nanti pada waktu PIN begitu. Terima kasih. Oke. Bu Devi, Bu Lulu. Ya. Lalu Pertanyaan yang dibahas, pertama, ya. Pertanyaan yang pertama, memang kita tidak mematok jam ya, Bapak Ibu, tadi pada hari yang sama saja. Jadi nanti bisa dipakai sampai dengan pos terakhir di hari itu aja gitu. Bisa dipakai oleh pos terakhir di hari itu selama dengan catatan kondisi vaksin masih baik. Jadi tidak dalam bentuk jam apa berapa jamnya ya, Bapak Ibu, patokannya hanya di hari itu saja. Ya, tidak bisa dipakai lagi keesokan harinya. Nah, kemudian bedanya NOPV 2 apa dengan BOPV? Pertama, dari isinya gitu ya. Isinya itu kalau yang kita gunakan di rutin bivalen, namanya ya, bivalen, isinya dua serotype virus polio, yaitu virus polio tipe 1 dan 3. Yang dulu mungkin Bapak Ibu ada juga yang terinfo, dulu kita sebelum 2016 kita pakainya trivalen, isinya ada juga yang serotype tipe 3, tipe 2. Tapi tipe 2-nya itu ditarik ya, tidak lagi kita gunakan sehingga OPV sekarang hanya berisi 2 bivalen, yaitu tipe 1 dan 3. Karena apa? Karena yang virus polio liar tipe 2 itu sudah dinyatakan eradikasi. Nah, kita berjalan sekarang rutin menggunakan bivalen OPV. Nah, si NOPV 2 ini dia isinya adalah serotype tipe 2, namun ada sedikit perbedaan dengan yang bivalen OPV gitu ya. Namanya novel gitu ya. Dia memang lebih stabil, secara genetiknya lebih stabil, dari sisi keamanannya juga aman gitu ya. Perbedaannya ada juga pada kemasan. Kalau BOPV itu hanya 10 dosis per vial ya. Pernah juga sih Bio Farma itu mengeluarkan, tapi itu trivalen seingat saya itu 20 dosis per vial, tetapi tidak dikeluarkan lagi untuk bivalen OPV, jadi 10 dosis per vial. Sementara NOPV 2 itu adalah isinya 50 dosis per vial dan bisa mencegah terhadap penularan virus polio tipe 2 karena memang isinya adalah serotipe tipe 2. Perbedaannya lagi adalah kalau bivalen OPV yang kita gunakan di rutin dimusnahkannya bisa di
level puskesmas atau Fasiankes melalui pihak ketiga. Jadi secara sama seperti vaksin rutin lainnya kan ya Bapak Ibu. Kalau NOPV 2 karena kita tadi sudah eradikasi polio tipe 2, semua material termasuk material vaksin tipe 2 itu harus ketat tata laksananya sehingga ketika nanti supin itu sudah selesai, NOPV 2 yang berupa limbah ini maupun juga yang utuh nanti ya ketika sudah selesai, itu nanti harus dikembalikan secara berjenjang sampai ke provinsi dan nanti akan dimusnahkannya di provinsi. Jadi itu perbedaannya. Ya, itu aja. Makasih Mas Basra. Tadi apalagi satu lagi ya, pertanyaan terakhir kok aku lupa. Iya Bu, itu untuk Apa? yang kalau jadwal imunisasi rutinnya minggu pertama ini untuk polionya tetap diberikan atau enggak atau langsung nanti pada waktu PIN begitu? BOPV, yang B ya maksudnya? Iya, yang iya imunisasi rutinnya. Bisa diberikan di minggu ini kalau memang sudah jadwalnya, kemudian minggu depan ketika supin diberikan NOPV 2, bisa. Bisa juga diberikan berbarengan, nggak apa-apa. Begitu Oh, Bu. gitu. Oh ya, berarti tidak memandang interval Iya, sama polionya. Saya kira karena berhubung pelaksanaannya itu minggu kedua, kalau yang minggu pertama jadwal imunisasi rutin, saya kira polionya di pending dulu nanti diberikan pada waktu PIN begitu. Tidak bisa begitu. juga, maksudnya bisa juga begitu. Jadi bisa dua-duanya. Jadi bisa sekarang nanti ketika supin diberikan NOPV 2, bisa juga dibarengi seperti itu. Bisa. Jadi mana saja yang dianggap lebih efektif dan efisien itu dua-duanya bisa nggak apa-apa dan aman. Begitu ya Bu. Oh berarti enggak ini ya, enggak apa ya maksudnya enggak ada efek samping yang ini maksudnya interval yang kurang dari 4 minggu sama-sama polionya misalnya minggu pertama tetap diberikan nanti kemudian belum ada 4 minggu ikut PIN begitu enggak ngaruh ya Bu ya? Tidak Bu. Dan lagian ini kan NOPV 2 beda. Serotipinnya tipe 2, bivalen kita isinya juga 1 dan 3 kan gitu. Oh begitu ya. Nggak ada pengaruh di situ. Jadi bisa makanya bisa minggu ini, kalau minggu ini mau bivalen ya boleh juga. Nanti pas 15 Januari dapat NOPV 2 itu monggo. Atau mau diberikan berbarengan ketika misalnya orang tuanya biar nggak bolak-balik mau diberikan berbarengan ketika supin bisa juga gitu monggo. Oh iya ya. Terima kasih Bu. Oke, sip. Aman ya, Bu Rani, teman-teman. Teman-teman ada yang mau sama-sama Bu Rani. Semoga lancar ya nanti di puskesmasnya ya. Amin, amin ya. Amin. Teman-teman yang lain silahkan ada yang mau bertanya nggak? Mumpung ada artis kita ini, ada Mbak Devi dan Mbak Lulu dari imunisasi. Silahkan nih teman-teman puskesmas, teman-teman kader, Dinkes ada yang mau nanya boleh. Mbak Egi mau nanya nggak ini dari puskesmas? Atau yang lain silahkan ini, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak saya coba rangkum beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan biar coba dipertegas sama teman-teman imunisasi. Sambil nunggu ya, Mbak Devi, Mbak Lulu, satu pertanyaan nih saya kompel nih kemarin-kemarin ya. Ini imunisasinya harus melihat jadwal imunisasi yang lain nggak? Kalau barengan gimana? Satu. Kedua, yang nggak boleh nerima imunisasi tambahan tetes polio ini nanti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman ini siapa yang nggak boleh? Lalu apalagi? Udah sih, dua itu sih yang nggak boleh sama riwayat imunisasi. Nah, jadi itu aja paling tambahan ini. Kalau teman-teman nggak ada yang nanya sebelum kita masuk ke sesinya. Silakan. Assalamualaikum Dok. Silakan. Iya, ada pertanyaan saya tentang vaksin polio. Ya, Mbak Bu Mega, silakan. Ya, boleh. Begini Dok, saya mau tanya bagaimana jika ada anak yang lahir, dia tidak pernah sama sekali ke posyandu, terus dia tidak pernah mendapatkan vaksin sama sekali. Apa dampak yang diakibatkan Dok? Ya, nih imunisasi silahkan. Ada pertanyaan dari Bu Kader, Bu Melda. Ini kalau nggak pernah diimun sama sekali gimana nih? Silahkan. Teman-teman imunisasi, Dok Devi. Iya. Ya, izin. Mungkin saya menanggapi dulu pertanyaannya Bu Milda ya. Ya.
Ibu, ya. Jadi kalau seorang anak tidak pernah mendapatkan imunisasi, itu yang jelas dia pasti akan sangat berisiko, Bu, ya, terhadap penyakit-penyakit. Jadi kan sekarang banyak juga ya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti ini salah satunya polio, kemudian difteri, pertusis, tetanus, dan cukup banyak yang lainnya ya. Beberapa vaksin baru juga sudah diintroduksi untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya untuk bayi. Jadi diharapkan sih Bapak Ibu bisa membantu mengedukasi juga gitu ya anak-anak ini supaya mendapatkan perlindungan melalui imunisasi. Kemudian seandainya nanti anak-anak ini datang, misalnya dia belum dapat sama sekali imunisasi, datang pada saat pelayanan supin, itu jangan ditolak ya Bapak Ibu ya. Jadi harus tetap diberikan pelayanannya ya. Kita berikan imunisasi rutinnya, juga imunisasi NOPV 2-nya gitu. Itu Ibu ya. Jadi kita harapkan semua anak ya usia 0 sampai 7 tahun pada saat supin nanti bisa mendapatkan imunisasi polio NOPV 2 gitu ya. Selain itu yang kita harus tetap jaga adalah imunisasi rutinnya. Jadi imunisasi rutin juga tetap harus dilaksanakan Bapak Ibu. Itu tadi mungkin ada beberapa pertanyaan ya, kalau misalnya sudah waktunya jadwal rutin bulan ini, gimana nanti NOPV-nya gitu ya. Jadi keduanya tetap harus diberikan. Tadi sudah disampaikan Bu Lulu juga boleh diberikan bersamaan pada saat jadwal supin, ataupun mungkin kalau seandainya tidak memungkinkan diberikan bersamaan, juga boleh kalau mau terpisah jadwalnya ya. Itu yang penting kedua imunisasi ini baik rutin maupun yang tambahan itu semuanya harus tetap diberikan Bapak Ibu. Gitu Mas Basra. Oke, sip. Dari teman-teman puskesmas ada lagi, teman-teman kader, teman-teman apakah ada ketentuan misalnya anaknya sakit? Gimana Mbak Devi? Mbak Lulu? Sakitnya apa yang nggak boleh misalnya? Ya izin, ya baik. Mungkin kalau sedang sakit memang ya tidak diberikan ya. Maksudnya tidak diberikan pada saat dia sakit, tapi ketika dia sembuh itu harus segera kita berikan ya. Karena waktunya untuk pemberian supin ini kan waktunya hanya 1 minggu harapannya ya selesai. Tapi kita masih berikan kesempatan untuk sweeping 5 hari ke depan gitu ya. Jadi pelaksanaan supin ini yang utamanya 1 minggu ditambah sweepingnya 5 hari. Nah, itu tadi untuk mengantisipasi misalnya ada anak yang sedang sakit atau mungkin sedang bepergian gitu ya pada saat kegiatan supin, itu kita bisa segera berikan pada saat sweeping, segera setelah anaknya sehat. Oke. Berarti semuanya harus dapat ya biar terlindungi, tapi kalau sakit ditunda gitu, Bu Devi ya. Sip. Teman-teman ada lagi mau ditanyakan? Mumpung ada teman-teman imunisasi sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Izin tadi kalau nggak salah ada satu pertanyaan terkait kontraindikasi ya. Yang nggak boleh dapat imunisasi kan tadi ya, kalau nggak salah ada pertanyaan. Ya. Gimana Mbak? Jadi untuk vaksin OPV 2 ini ada beberapa kontraindikasi, yaitu anak dengan HIV atau tinggal serumah dengan penderita HIV. Jadi kalau untuk anak-anak yang punya kelainan HIV atau tinggal serumah dengan penderita HIV, anak ini nanti diberikannya imunisasinya hanya IPV saja ya. Tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi diberikan IPV memang paling cepat itu pemberian IPV itu hanya bisa mulai umur 4 bulan atas gitu ya. Jadi kalau seandainya ada kondisi seperti ini, HIV atau tinggal serumah dengan HIV, nanti diberikannya IPV suntikan, tapi memang untuk 4 bulan ke atas, tidak bisa mulai 0 bulan.
Kemudian kontraindikasi yang lain jika anak menderita imunodefisiensi, ya, misalnya dia punya kelainan hematologi gitu ya, atau sedang dapat terapi imunosupresan jangka panjang gitu ya. Ini juga diberikan IPV. Kemudian kalau ada bayi yang berat badan lahirnya rendah, ya, di bawah 2000 gram, ini imunisasinya ditunda sampai berat badannya 2000 gram. Atau usianya sudah lebih dari 2 bulan, ya, dengan syarat dia dalam kondisi klinis yang stabil. Itu Mas Basra, ya. Beberapa terkait kontraindikasi. Itu buat teman-teman puskesmas terutama yang langsung terjun ke program, nanti itu diperhatikan ada beberapa kondisi yang memang jenis imunisasinya lain ya, imunisasi suntik IPV ya. Orang-orang dengan gangguan kekebalan ataupun juga ada masalah darah ya, gangguan pembekuan atau ada terapi-terapi tertentu. Nanti terapi tertentu misalnya penggunaan steroid nih, kalau teman-teman nakes ya kan, penggunaan steroid jangka panjang itu kan mengganggu kekebalan dan lain sebagainya. Ya, nanti link absen berjalan, tenang aja. Izin Bapak Ibu. bertanya, Pak. Mangga, silakan, ini Pak Surya, Puskesmas Selo Boyolali ya. Izin bertanya, saya tadi seperti yang dijelaskan dari ibunya yang dari Ditnankes terkait anak dengan HIV. Nah, kalau ada anak yang tinggal serumah dengan HIV, tetapi dia sudah dicek negatif, sudah dievaluasi 6 bulan negatif, apakah boleh diberikan sesuai yang seharusnya? Ya mungkin Mbak Lulu sudah pernah belum ya ada kasus seperti ini Mbak Lulu ya? Kalau dia sudah diceknya sudah negatif HIV, bisa nggak ya? Gimana Mbak Dev? Maaf. Tadi aku ke Umi Meta. Gimana? Ya, jadi anaknya ini dia tinggal serumah dengan penderita HIV, tapi sudah dicek kondisinya dia 6 bulan terakhir itu sudah negatif ya Pak ya? Sudah dievaluasi begitu. Maksudnya yang tinggal serumah dengan anak itu penderita HIV, dia penderita HIV-nya maksudnya dalam kondisi sehat gitu. Ini Bu, jadi semisal ada orang tua dengan HIV, tetapi anaknya sudah dicek negatif, kemudian sudah dievaluasi, dicek lagi masih negatif. Lah itu pemberiannya seperti apa? Pemberian imunisasinya nanti? Apakah ada perbedaan atau sama? Iya, sesuai dengan Juknis dan itu juga sudah kami konsultasikan ke ahli. Maka untuk anak-anak yang penderita maupun yang serumah dengan penderita. Jadi meskipun anak itu juga negatif atau sehat, tapi serumah dengan penderita yang HIV maupun imunodefisiensi, itu tidak diberikan NOPV 2, Bapak, tetapi diberikan IPV. Ya, tadi saya sudah share juga di grup provinsi ya, Jateng ya, kabupaten kota untuk teman-teman imunisasi. Ada semacam leaflet gitu untuk pemberian IPV bagi mereka yang tidak mendapatkan NOPV 2. Diberikannya mulai 4 bulan dan sifatnya adalah melengkapi gitu. Maksudnya dipastikan 2 dosis, dipastikan dia sudah mendapatkan 2 dosis. Kalau belum dapat 2 dosis maka harus dilengkapi 2 dosis gitu. Untuk pencatatannya saya sudah sampaikan juga bahwa nanti rencana kami akan buat format khusus karena sepertinya teman-teman di lapangan akan bingung kalau format pencatatannya bergabung dengan yang format manual NOPV 2 begitu. Begitu mungkin Mbak Devi ya, Bapak. Terima kasih. Oke, gitu ya. Pak Surya aman ya? Sip. Teman-teman silahkan. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi untuk teman-teman Mbak Devi dan Bu Lulu. Karena Mbak Devi Mbak Lulu ini kita pinjam mendadak nih. Makasih loh Mbak Devi sudah mau ini. Nanti ada pertanyaan juga. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari teman-teman dari kader Posyandu Rumania ya. Ini yang bagaimana dengan yang belum vaksin sama sekali, apa bisa susulan? Contohnya udah 9 bulan. Ya, ini programnya sampai 7 tahun ya. Untuk yang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sleman, Kabupaten Sleman, semua anak di bawah 7 tahun gitu Mbak Devi ya, harus diberikan imunisasi tambahan tetes polio tanpa melihat riwayat status imunisasinya. Ya, gitu Sedikit, Mbak Devi. Mas Basra. 7 tahun itu artinya
sebelum ulang tahun ke-8. Jadi 7 tahun, 11 bulan, 29 hari itu masih boleh. Pokoknya sebelum ulang tahun ke-8 ya, sebelum ulang tahun ke-8 pokoknya. Ya, 7 tahun plus. 7 tahun plus ya. Sip, sip. Teman-teman ada pertanyaan yang kalau demam batuk pilek bolehkah? Promkes Puskesmas mana nih? Promkes Puskesmas. Ini mana nih? Bu Eni. Kalau batuk pilek boleh? Mbak Devi? Ya, harusnya sih kalau selama nggak demam nggak apa-apa ya. Cuman maksudnya ke Bapak Ibu mending dipastikan kalau anaknya ini sedang sakit itu kita tunda aja sampai sembuh gitu ya. Oke. Sip. Sebaiknya diberikan pada saat anaknya sehat. Itu ya. Teman-teman ada waktu space kan 7 hari pelaksanaan tahap 1 dan waktu 5 hari sweeping. Ada waktu untuk ruang untuk bagi lagi sakit ditunda dulu sampai sembuh, lalu baru dibawa nanti ke puskesmas atau diajak ke puskesmas atau diinfokan ke teman-teman kader untuk diberikan tetes polionya ya untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman. Gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan tambahan itu tadi saya lihat untuk yang penolakan sama sekali sampai 2 tahun nggak dapat imunisasi nanti kita lempar ke Parisang ya. Bu Melda, Bu Eni, sama Bu Majatin. Oke gitu. Saya rasa nggak ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Oke dok, lanjut. Betul, tetes polio yang respon ini untuk merespon wabah ya dilakukan di 3 wilayah di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman. Ya, teman-teman kader. Ini ada pertanyaan bagus nih Mbak Lulu, Mbak Devi. Dari teman-teman Dinkes Purbalingga. Kalau ada sasaran, anak di luar Jateng, Jatim, Sleman, saat ini sedang di Jateng, namun nanti di supin kedua sudah kembali ke kota asal, apakah bisa atau mungkin perlu kali ya? Pertanyaan, apakah perlu mengikuti supin ini? Iya, tetap. Karena di Juknis sudah disebutkan termasuk pendatang. Oke. Gitu. Teman-teman puskesmas, teman-teman dinas termasuk pendatang ya. Sip. Itu dan itu dilaporkan juga ya, Mbak Lulu ya? Iya, dilaporkan juga. Nah, betul. Oke. Sip. Makasih pertanyaan bagusnya. Pendatang berarti nanti dapatnya cuma putaran pertama, untuk yang putaran keduanya nggak dapat, nggak apa-apa nggih. Kalau pendatang kan mungkin untuk putaran keduanya sudah kembali lagi seperti itu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kan kita memanfaatkan sebisa mungkin semua orang yang ada di wilayah yang saat ini sedang KLB diberikan imunisasi gitu, termasuk pendatang. Kalaupun dia sudah kembali dan tidak bisa lagi kita raih ya sudah, tidak apa-apa mau diapakan lagi gitu. Tetapi ketika dia ada di wilayah kita berikan begitu. Begitu Ibu. Nggih, matur suwun. Sip. Gitu ya teman-teman. Strategi kita karena ini darurat gitu Mbak Lulu ya. Sebisa mungkin sebanyak mungkin sesuai dengan Iya, target program betul. harus mendapat ya yang ada di wilayah berisiko. Oke. Ini berarti anak-anak yang di luar wilayah 3 wilayah itu nggak dapat tetes polio. Iya, betul Bu Nengah. Khusus untuk program ini yang akan berjalan di Januari Februari ini memang hanya untuk wilayah tersebut, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman. Nah, ini Pak Gatot ada pertanyaan Mbak Lulu, Mbak Devi nih. Ini perlu dikeluarkan nggak surat keterangan tanggap darurat dari gubernur? Iya, itu yang kita tunggu. Itu yang ditunggu, Pak. Coba Itu yang segera ditunggu. dikeluarkan. Ya, ini kan izin Bu Lulu. Silakan Ya, Pak masalahnya Gatot. ini kan bencana Iya, Pak. non alam. Jadi bencana non alam yang harus kita antisipasi khusus untuk anak-anak ini perlu kita kita dorong dengan SKPD dari gubernur karena ini menyangkut masalah provinsi. Kira-kira kami tunggu juga dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah sebagai inisiatornya. Ya, kita tunggu sama-sama nih ya, teman-teman. Karena harusnya ada. Nah, di sini nggak ada di teman-teman Dinkes ya. Justru Ada memang nggak? Pak Gatot Ada izin Pahan nggak kami ya? sangat menunggu-nunggu, Pak. Menunggu-nunggu Ada, Pak. memang Saya, Pak. ada deklarasi KLB begitu dan kemudian bisa ada dana, Pak, karena ini tidak direncanakan ya, izin Pak. Kita tidak pernah merencanakan ada KLB sehingga sekarang terjadi KLB dan kita harus merespon. Ini memang teman-teman di lapangan ini sangat butuh sekali dukungan pendanaan begitu. Jadi kalau belajar dari Aceh, pada waktu Aceh kemudian Jawa Barat itu memang keluar dana
BTT ya, BTT provinsi gitu izin Pak Gatot. Pada waktu itu menggunakan dana tersebut memang tidak bisa mengcover semuanya, tapi alhamdulillah masih bisa sampai ke operasional puskesmas. Meskipun tidak bisa ke semua pos gitu, tapi ada dana yang bisa turun gitu. Gitu Mas Basra. Sip. Nah, itu ada Pak Handoko mau menanggapin sedikit, boleh Pak Handoko dari Dinkes Jateng. Boleh. Ya Pak, jadi ini sudah didengar oleh teman-teman dari P2. Tenang aja. Oke. Sip, sip. Oke. Ya udah. Kalau gitu teman-teman kita cukupkan ya sesi tanya jawab dari teman-teman Direktorat Pengelolaan Imunisasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teknis yang teman-teman butuhkan. Karena gitu Mbak Lulu, Mbak Devi, tadi teman-teman pagi cerita kita nih walau promkes pas suka ditanyain hal-hal teknis dan memang di lapangan kami kan kerjanya nggak cuma promkes, Palu Gada katanya gitu. Jadi kami juga perlu tahu apa hal-hal Iya, betul. teknis. Tambah Terima satu lagi pertanyaan boleh Pak? Boleh Bu Ayu, silahkan. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Begini Pak, untuk di lapangan terkadang kan ada kita memang sasaran sampai usia 7 tahun, ya. Tapi kadang ada orang tua seperti kasus COVID kemarin, ada anak yang sebenarnya mungkin belum cukup umur, itu minta diimunisasi juga. Nah, untuk kasus ini, misal ada anak di atas usia 7 tahun, orang tuanya mungkin khawatir terjadi sesuatu, mereka juga minta diimunisasi, itu gimana? Apa sementara kebijakan memang hanya untuk anak usia 7 tahun saja? Terima kasih, matur nuwun. Ya, 7 tahun plus ya. Gitu ya Mbak Lulu, Mbak Devi ya. Iya. Untuk respon KLB ini tetap ya. Iya, 7 tahun maksimal 7 tahun 11 bulan 29 hari. Iya, iya Ibu. Jadi Bu Ayu, jadi memang kita fokuskan dulu pada yang memang usia sasaran yang sudah ditetapkan karena itu merupakan hasil kajian epidemiologi paling rentan begitu. Kalau kita berikan kepada yang selain sasaran, sehubungan dengan logistiknya juga kita sudah hitung sesuai sasaran 0 sampai 7 tahun itu, khawatirnya akan kurang begitu. Apalagi vaksin ini kita untuk mengakses vaksin ini, meskipun ini vaksinnya produksi dalam negeri ya, produksi Bio Farma, tetapi untuk mengaksesnya itu harus persetujuan Direktur Jenderal WHO. Jadi tidak mudah gitu, Bapak Ibu. Untuk mengakses vaksin ini tidak mudah gitu. Jadi cukup ketat, dipantau juga dan memang harus sesuai dengan sasaran tadi, gitu. Kalau misalnya kita berikan kepada yang non sasaran, dikhawatirkan vaksinnya kurang, malah justru yang menjadi sasaran nanti tidak dapat gitu, khawatirnya seperti itu. Nah, maka tentunya mereka yang paling rentan inilah yang harus kita dahulukan, fokus dulu di 0 sampai 7 tahun kita. Kita memang itu sasaran kita dan itu sudah ada kajian dari ahlinya, dari Komite Imunisasi Nasional, seperti itu. Jadi kita justru di sini mungkin izin Mas Basra, Bapak Ibu, peran kita untuk mengedukasi masyarakat yang seperti ini, kalau memang salah satunya yang dia bukan sasaran tapi kemudian memaksa, nah kita bisa berikan penjelasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya bahwa memang sasaran paling rentan sudah dikaji begitu, itu adalah 0 sampai 7 tahun gitu. Mungkin begitu ya. Oke, siap nggih, matur nuwun Bu Lulu nggih. Terima Sami-sami, kasih. Bu. Sip. Makasih banyak Bu Ayu. Ini berarti ini menjadi dilema di lapangan nih ya, gitu Bu Ayu ya. Iya betul, di lapangan kadang kita ketemu dengan orang tua yang ngotot Pak, minta juga anaknya itu ingin aman juga, minta diimunisasi juga. Oke. Seperti itu. nggih. Makasih Bu Ayu nih. Kita apresiasi orang tua yang punya kehati-hatian lebih, tapi kita sampaikan Siap, bahwa terima kasih. tidak beresiko, jadi tidak perlu ya. Ini terakhir mungkin ya, sebelum masuk ke sesi, Bu Manjelani Ratna dari Puskesmas Renggel. Bu Lulu, Bu Devi, untuk sasaran yang dihitung, ini sasaran real atau alamat di KK, karena banyak yang secara alamat di wilayah kita, tapi domisilinya di luar wilayah, karena orang tuanya bekerja. Iya, jadi domisilinya di desa A, aslinya KTP-nya di mana gitu ya. Tentunya karena kita adalah berpatokan pada aspek epidemiologi, dia berisiko karena domisilinya, gitu kan. Dia berada di situ di tempat terjadinya KLB, meskipun memang domisilinya KTP-nya entah dari mana, maka dia adalah sasaran kita, gitu. Jadi domisili, mengikuti domisilinya dia di mana. Jadi kalau misalnya anak dari Puskesmas A, padahal dia mungkin tinggalnya di wilayah
kecamatan lain begitu, maka itu menjadi sasaran dari puskesmas A tersebut. Jangan sampai lewat begitu. Karena nanti bisa jadi untuk dia tidak akan kembali karena memang domisilinya di situ hanya KTP aja gitu atau KK aja begitu. Beda kabupaten juga misalnya. Nah, tentu nanti dia malah akan jadi begitu. Jadi memang mengikuti domisili dia seperti itu. Oke, sip. Kalau gitu Mbak Lulu. Jadi mengikuti domisili ya, karena dia tinggal di situ dia beresiko dan di situ kita berikan perlindungan gitu ya teman-teman Promkes, Ya, benar banget. teman-teman dinas ya. Sip, sip, siap Pak Rizal. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan buat Bu Lulu dan Mbak Devi. Terima kasih Ya, sudah terima bantu kasih Bapak Ibu, teman-teman semangat. Mohon Promkes. dukungannya. Siap, Bu. Semangat. Sip, itu ada Pak tepuk tangan dari Pak Handoko langsung. Oke, Pak Risang sudah hadir. Mbak Devi terima kasih ya. Kalau gitu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oh, Bu Vivi udah on cam. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah ini tadi kan sesi tambahan spontan ya buat teman-teman apa yang nggak kita upayakan. Pak Risang sudah hadir? Ya, siap. Pak Risang kalau gitu dipersilahkan Pak Risang untuk mulai. Topik hari ini kita episode ketiga teman-teman terkait dengan permainan imunisasi. Nah, silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Lulu, boleh live juga, boleh ikut juga boleh. Terima kasih. Dok Basra dan Ibu Bapak sekalian, kita kan ada 2 sesi tentang permainan imunisasi ya, yang hari ini dan besok pagi. Nah, kalau hari ini kan kita sudah mau masuk jam 3. Jadi untuk kesempatan yang sekarang saya mungkin kasih sharing pengantar aja dulu mungkin ya Dok Basra ya. Sekedar Boleh. pengantar. Nanti kita bahas detail entah di grup ataupun di pertemuan besok ya. Jadi gini, kenapa menjadi penting Ibu Bapak kalau punya waktu buat edukasi entah besok, lusa atau sebelum hari H itu dalam bentuk permainan. Nah, ada apa namanya? Ada ininya, ada dasar pemikirannya. Bentar ya, saya share screen dulu. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu, kita perlu bahan omongan di kampung, di wilayah kita, yang logikanya nanti seperti logika memviralkan sesuatu. Kalau kita membawa sesuatu yang menyenangkan, orang bergembira, senang, pengen lagi dan sebagainya, moga-moga itu disebarluaskan. Jadi satu, kita butuh bahan omongan, tapi bahan omongan yang positif. Ya. Jadi ketimbang Bapak Ibu datang buat ceramah saja, ceramah biasa begitu, yang takutnya orang nggak mendengar, ya lebih baik kita main-main aja. Main-main dikit atau banyak juga nggak apa-apa, terus kontennya kita selipkan di situ. Nah, ngomong-ngomong tentang konten, kegiatan edukasi yang nanti berbasis permainan, itu juga bisa dijadikan konten. Jadi sekalian gitu. Konten apa? Konten ke WhatsApp group, konten ke sosial media dan sebagainya. Ya, jadi jangan lupa nanti kalau buat edukasi di kampung yang pakai permainan itu divideokan juga, difoto juga, lalu kemudian disebarluaskan. Ya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting juga, ini buat kita sebagai komunikator supaya menikmati proses edukasinya. Ya. Kalau kita misalnya datang ke kampung, datang ke warga, terlalu serius, terus nanti mendapati respon yang kurang seperti yang kita harapkan. Saya sudah sampai sama yang final ya, Bu ya? Takutnya nanti kitanya merasa kecewa. Jadi kalau kami biasanya untuk urusan komunikasi, yang paling penting adalah udah bisa nikmatin dulu gitu. Bisa happy-happy, kita aja bisa ikut senang gitu. Enak nikmatin, kita juga ikut ketawa, tambah akrab dan sebagainya. Itu aja dulu gitu. Waktunya mepet, iya waktunya mepet, tapi Bapak Ibu juga perlu makin banyak hal kok. Yang perlu kita sampaikan itu cuma intinya kan cuma bicara tentang wabah polio yang sedang berlangsung, kasusnya di mana, menyebarnya sangat cepat dan sebagainya yang membuat kekhawatiran. Ya, itu ingat yang materi sebelumnya tentang EPPM itu, Extended Parallel Process Model. Kalau belum yang belum mengikuti silakan lihat di arsip forum Kemisan supaya bisa diakses kembali.
Lalu yang kedua adalah nanti itu kekhawatirannya segera digandeng dengan rasa mudah gitu untuk mencegahnya. Cuma tetes polio, beres, kelar, gampang. Nggak pakai berjam-jam, nggak pakai banyak-banyak cara, cuma itu aja, beres gitu. Ya. Jadi secara konten itu sangat sederhana, ya. Tapi yang paling penting adalah nanti ibu bapak bisa nikmatin prosesnya gitu. Jangan mentang-mentang KLB gitu, terus kemudian kita jadi tegang, kita ngomongnya terlalu serius, takutnya nanti melelahkan. Capek ibu bapaknya, warganya juga capek mendengarkan, terus nggak ketemu nanti perilakunya nanti itu, ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya kenapa kami usulkan agar nanti Bapak Ibu dalam waktu-waktu dekat silakan buat kegiatan edukasi yang berbasis permainan. Nanti mengenai prosesnya, ini sih detailnya seperti ini, tapi mungkin kita tahu buat yang belum pernah mengikuti sesi KP, ya nggak usah khawatir, yang penting tahu prinsip-prinsipnya aja. Nanti masalah teknis detail Bapak Ibu pasti bisa memodifikasi, menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Yang pertama itu pemanasan. Dan standar aja Bapak Ibu ya. Salam, kenalkan diri secara menancap. Maksudnya sekali kenalkan diri orang langsung hafal nama ibu bapak siapa. Sampaikan tujuan, tapi ingat Bu, Bapak ya, tujuan di sini jangan menyebut-nyebut tentang imunisasi. Jangan dulu menyebut-nyebut tentang vaksinasi, tetes polio, jangan dulu tentang wabah polio, jangan dulu, santai aja. Karena niatnya itu ingin membuat orang bergembira. Sampaikan aja misalnya kita ingin belajar bersama, ngumpul-ngumpul yuk, kita bicara tentang sesuatu yang bisa menjaga kesehatan anak gitu. Yang santai, bahasa sehari-hari, nggak usah ngomong tentang SK, peraturan dan sebagainya, bahasa sehari-hari aja. Yang penting, nah ini dia tujuannya. Warga tambah akrab, bisa ngobrol satu sama lain, sama warga bergembira. Jadi cuma itu aja sebenarnya target di tahap pertama itu. Apa yang dilakukan tergantung dari apa yang menurut ibu bapak itu nyaman. Membuat permainan boleh. Nanti teman-teman di sini kan ada teman-teman pelatih ya, pelatih KP itu bisa sharing-sharing nanti permainannya apa saja untuk membuat suasana yang nyaman ya. Ada Bu Vivi, ada Bu Andos, ada Pahan, ada siapa lagi? Dr. Basra nih, pelatih-pelatihnya nih. Ayo sebut diri. Buhar ada sini Buhar. Jadi nanti mereka akan Bu Nona juga di sini, walaupun Bu Nona dari NTT ya. Tapi intinya yang pertama adalah buat orang akrab dan senang gembira. Permainannya apa nanti kami bisa sampaikan PPT-nya, tapi yang penting buat orang ketawa itu dia. Ya. Nah tahap kedua itu jangan ngomongin tentang solusi dulu, jangan kenalkan solusinya, jangan kenalkan, usahakan agar warga secara bertahap tahu dulu apa masalah yang ada saat ini, ya. Bicara tentang bahaya polio, bahaya yang tidak bisa diobati, yang menyebar dengan mudah dan semua bisa kena. Itu. Cuma caranya, nah ini caranya usahakan dengan permainan. Kita kan pengen ngejar warga itu senang dapat obrolan, bahan omongan yang positif. Kita punya konten dan ya nantinya kita juga bisa menikmati. Maka mulailah dengan permainan-permainan buat imunisasi. Nanti kami sampaikan juga PPT-nya. Besok kita bahas secara detail atau nanti di grup nanti teman-teman pelatih KP bisa bahas juga. Kasih video-videonya kayak gini loh. Ya. Nah, setelah permainan selesai, tanya jawab, bahas tentang polio yang berbahaya dan sebagainya itu, baru kita ngomongin tentang solusinya, yaitu tetes polio atau imunisasi polio. Nah, usahakan solusinya itu pun disebut-sebut, diungkapkan, disampaikan oleh warga. Ya. Jadi yang ngomong imunisasi polio itu usahakan warga. Caranya Pak gimana? Sang, mohon maaf, suaranya agak kecil ya. Oh, suara kecil ya? Ini baru. Oh, sorry. Iya.
Caranya gimana agar warga yang ngomong, warga yang menyebut sendiri atau warga yang mengatakan sendiri imunisasi ini, oh iya perlu imunisasi supaya tidak kena polio harus imunisasi, tetes polio dan sebagainya. Gimana caranya? Itu dengan permainan. Bisa lagu atau bisa permainan lain, tapi warga sendiri yang ngomong pada akhirnya, ya. Nah, disitulah kemudian kita bisa masukkan informasi detail tentang solusi yang kita tawarkan itu, yaitu supin polio tadi itu, tetes polio 2 putaran buat anak usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun itu maksudnya 11 bulan, 10 bulan masuk, asalkan belum sampai 8 tahun. Lalu diberikannya tadi 2 kali ya, 2 putaran. Di mana tempatnya, waktunya kapan, yang nggak boleh siapa, yang anaknya HIV, autoimun, yang lagi sakit, lagi diare, nggak boleh, tunggu sembuh dulu. Nah, yang kayak gitu detail-detailnya diberikan setelah warga menyebut sendiri solusinya. Terus kemudian kalau misal dirasa ada gelagat positif, mereka mau, tertarik, berminat, ya udah bangun komitmen, kunci. Mau Bu, mau gitu. Untuk apa? Serius nih. Nanti gini. Untuk urusan tentang hoax itu bisa disampaikan pada tahap terakhir ini. Bu, nanti ada loh orang ngomong begini. Mau Bu? Tetap mau? Wah, tetap mau. Kalau tetap mau, ya kan penting bla 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 bla. Ah, bagus. Jadi aspek komitmen yang dibangun tuh bukan cuma sekedar orang ditanya mau Bu, mau Bu, mau. Kan kita udah tahu kalau orang Indonesia tuh nggak enakan. Jadi kalau dia bilang mau, belum tentu mau. Kenapa nggak enakan? Ya karena orang Indonesia, orang kita nggak susah nolak, susah bilang wah nggak bisa, nggak mau, nggak boleh. Nah susah, palingan diam aja dianya. Nah agar kemudian kalau dia mau benar-benar mau, maka nanti ada tahapan untuk mengunci komitmen, untuk memastikan bahwa dia maunya didasarkan atas pemahaman yang kuat. Jadi kita tanya untuk apa, manfaatnya apa, bagaimana, kita tanya. Yang kedua kita ragukan. Tapi ragukan ini dalam rangka agar dia semakin teguh. Bener nih mau nih. Nanti kalau ada orang ngomong begini begitu, batal lagi, nggak jadi. Oh mau kok Bu Bidan, oh mau kok Bu Promkes. Makin bagus. Terus kemudian kita tanya yang lebih spesifik, lebih detail. Kalau benar-benar mau, alhamdulillah, kapan? Itu Bu Bidan, kan tanggal 15. Iya betul, tanggal 15. Kapan tanggal 15-nya? Pagi, siang? Kita bisa kejar seperti itu. Tapi mengejar itu hanya dimungkinkan kalau ada gelagat mau. Ya, ada gelagat positif. Ya. Nah, ini kerangka untuk edukasi imunisasi ya dengan model permainan ya. Coba saya mau cek dulu Dokter Basrah. Kan waktunya udah jam 3 nih. Bu Vivi betul ya jam 3 ya? Kemute. Sorry. Oh ya, nggak apa-apa. Gimana? Betul Ya. jam 3 kan sekarang ya? 3 lewat ya? 3 lewat 4. Gimana kita supaya kita disiplin. Mungkin mau ditambahin dikit teman-teman, gimana? 5 menit mungkin Pak Reza? Saya sih nggak apa-apa, cuma 5 menit aja mungkin ya supaya nggak ganggu kerjaan teman-teman ya. Benar, mungkin 5 menit. Ini kan ada ya 5 menit, 1 menit kita tutup gitu Pak. Silakan dilengkapi kerangka dialognya Pak. Ya, coba deh pelan-pelan ya. Contoh-contohnya dulu ya untuk pemanasan. Kita pengen bangun keakraban. Kalau misalnya kita ngundang orang tua ngumpul ke sekolah satu kelas gitu, kan mereka belum saling kenal kan? Ya kita harus buat dong mereka saling kenal. Gimana tuh membuat mereka saling kenal? Bu Vivi, gimana Bu Vivi? Bu Vivi nggak ada suaranya. Ada tadi mukanya. Ya, coba misalnya Bu Vivi dulu membuat ibu-ibu hamil jadi saling kenal gitu. Gimana caranya? Bisa nanti dibagi beberapa kelompok gitu ya,
kelompok, jangan terlalu banyak, jadi maksimal ya 10 gitu, 10 orang. Kemudian satu kelompok, kemudian nanti kita ajak untuk berkenalan gitu, berkenalan. Misalkan kalau sudah saling kenal dengan nama, nanti bisa ini di sekolah atau di posyandu ya Pak? Di sekolah Oh, misalnya, sekolah orang Oh, tua belum saling oh kenal di ya. orang tua atau anak ini anak ya? Iya, tapi kan sosialisasinya ke orang tua kan ya. Orang tua. Oh ya, ini berarti Misalnya kan orang tua. kalau nama kayaknya pada nggak kenal ini, pada nggak kenal. Jadi Ah, mungkin lebih baik berkenalan untuk apa ya, lebih akrab dengan menyebutkan nama. Nah, nanti tadi dibuat satu kelompok misalkan 10 orang, 10 orang. Nanti dimulai dari yang pertama menyebutkan, perkenalkan saya misalkan Pak Edi gitu. Kemudian nanti orang yang kedua terus menyampaikan terima kasih Pak Edi, saya Bu Ina. Nanti orang ketiga menyampaikan terima kasih Pak Edi, Bu Ina, saya Pak Tio. Seterusnya sampai nanti dengan orang ke-10 seperti itu Pak Risang. ya, itu Nanti namanya setelah semua saling mengenalkan menumpuk menyebutkan, ya. Ah, bareng-bareng, baru menyebutkan nama bareng-bareng semua 10-10 itu. Gitu. iya, jadi rame-rame disebut namanya ya. Ya, namanya jadi mulai dari Pak Edi, Pak Bu Ina, Pak Tio, sampai dengan 10 semua bisa saling menyebutkan. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau sudah saling kenal, kita misalnya di posyandu bisa pakai nama anak ya. Nama anak, ya gitu Pak Risa. Misalnya papa siapa, mama siapa, gitu ya. Ya, ya betul Pak. Oke, Pakai itu nama anak. satu untuk bangun keakraban. Yang Ya, kedua, mainkan satu permainan pemanasan supaya orang itu ketawa, senang, dan itu adalah kesempatan kita juga untuk ngambil gambar, video, ya, menunjukkan bahwa sesi kita menyenangkan. Ngomongin tentang KLB memang polio serem, tapi prosesnya menyenangkan. Jadi misalnya buat satu permainan gerak dan lagu. Di sini siapa lagi selain Bu Vivi ya pelatih KP-nya ya? Pahan, Pahan. Pahan bisa di Roger Pahan. Iya, Pak. Contohkan Pahan, nembak aja Pahan. Contohkan Pahan, permainan apa yang biasa dimainkan untuk bangun suasana, buat panas, buat orang ketawa. Ya, itu bangun keakraban kita bisa pakai tepuk itu, Pak. Adu tepuk. Pakai adu tepuk, Pak. Lagu apa? Adu tepuk. Contohnya gimana tuh? Ya, itu kemarin misalnya yang kita pernah itu adu tepuk, lumpuh, ya, versus apa ya kemarin ya, saya terlupa. Lucu. Lumpuh lucu ya? Oke, Pahan. Iya, saya dapat. Pahan, itu nanti kita akan masuk ke bermain dan belajar ya. Itu permainan adu tepuk kita bisa mainkan di situ. Nah, secara khusus nanti untuk permainan gerak dan lagu, Bapak Ibu, saya akan bagikan juga daftar-daftar permainan yang Bapak Ibu bisa praktekkan satu gitu, yang mana bebas gitu ya. Tapi yang penting adalah membuat warganya jadi ketawa, senang gitu, dan gak ribet. Nah, ya permainan harus gak ribet gitu ya. Nah, ini contoh-contoh permainannya gitu. Nanti ada detail-detail gimana melakukannya. Kalau Seko kecil nih lagunya Pak Rahmat ya. Gimana tuh Bu Vivi tuh? Bu Vivi lagi ini. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mainkan salah satu dari sini yang buat orang itu ketawa. Yang penting itu aja. Buat orang ketawa, senang gitu, dah beres ya. Nah, berikutnya saya balikan lagi ke materi permainan itu. Nanti Bapak Ibu masuk ke bagian keduanya itu dengan permainan. Misalnya tadi yang Pahan sebutkan itu adu tepuk. Misalnya lumpuh lucu. Intinya adalah kata kuncinya yang disampaikan itu dua kata, tetapi suku kata pertamanya sama. Kalau ini kan dulu topiknya apa? Kebal, kena, finish, virus.
Kalau polio kita bisa pakai tadi Pak Han bilang lumpuh lucu. Boleh. Atau lumpuh lu apa? Ntar kita cari lagi ya, kita obrolin ntar di kelompok. Jadi orang tuanya atau warganya itu dibuat 2 baris ya. Kalau di sekolah sih bisa pada berdiri lah. Tapi kalau misalnya di posyandu ibu-ibunya bawa anak ribet, ya bisa sambil duduk, nggak apa-apa. Terus kemudian berhadapan, terus kemudian barisan itu kita kasih nama dulu. Yang ini lumpuh, yang ini lucu, ini lumpuh, ini lucu. Coba lumpuh angkat tangan, lucu angkat tangan, lumpuh angkat tangan, lucu, oke lucu, lumpuh. Biar mekanismenya mereka hafal gitu. Jadi harus diadu-adu dulu, disebut-sebut dulu. Terus mereka kemudian mengangkat tangan. Setelah itu kita minta mereka untuk seperti bersalaman. Nanti setelah bersalaman kita bilang kalau kita sebut lucu, yang lucu nepuk lumpuh ya. Kalau kita bilang lumpuh, nanti yang lumpuh tepuk lucu ya. Dicoba-coba dulu, nggak usah menghindar. Lumpuh, lucu, lumpuh. Ah, gitu-gitu ya, biar pada ketawa. Terus setelah mencoba berapa kali, baru kita mainkan. Nanti kalau saya sebut lumpuh, yang lumpuh nepuk yang lucu ya. Tapi yang lucu jangan mau kena, angkat tangannya. Kalau saya bilang lucu, yang lucu nepuk lumpuh ya. Cuma yang lumpuh jangan mau kena, angkat tangannya. Kita adu 5 kali kesempatan. Nah, siapa yang berhasil menepuk paling banyak itu yang menang. Nah, gitu. Dibuat orang sampai terbahak-bahak, ketawa, senang. Nah, setelah itu baru kita bahas tentang lumpuh lucu. Oh, Bapak Ibu, apakah bayi yang sehat, anak yang sehat bisa tiba-tiba lumpuh? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Oh ada, apa itu namanya? Bingung. Ada yang jawab, oh polio. Ah itu ya polio. Wah, penyakit apa itu? Ah, buat lumpuh anak. Dan dibahaslah kemudian bahaya-bahaya polio dan cara menyebarnya yang menakutkan. Gitu. Nah, itu hanya tahap pertama. Tahap kedua, misalnya kita kan ingin membuat orang tuh menyebut solusinya. Bisa pakai lagu. Lagu yang kemarin sudah di intro sama Bu Vivi juga tuh yang nyanyi itu. Beliau waktu itu pakai gambar kelinci kalau nggak salah ya. Ya itu dia yang nyanyi itu. Jadi nanti saat itu kita ajak keluarga nyanyi sama-sama. Nah targetnya kalau sesi edukasinya model KP itu keluarganya, orang tuanya nyanyinya sampai minimum 6 kali. Ya, jadi kita tunjukin aja liriknya. Kan iramanya sudah dikenal. Di grup ada apa lagunya Prof Miko itu pakai cicak di dinding boleh. Oh kami kelompoknya lebih ke NU pakai Allahul Kafi boleh. Oh kami mau pakai ini silahkan. Tapi nyanyi yang penting minimum 6 kali. Yang pertama nyanyi sama-sama dulu. Kedua nyanyi sama-sama lagi. Yang ketiga kontar dulu buat kelompok. Kalau ada orang tua murid yang ngumpul sampai 30, buat kelompok 3, 10, 10, 10. Terus kita bilang ke mereka, Bapak Ibu, yuk sekarang kita lomba ya. Ya, lomba yuk, lomba. Jadi masing-masing kelompok silakan latihan, lalu tampilkan suara dan gerakan yang paling bagus. Nanti itu yang menang. Kami kasih waktu 4 menit ya latihan. Terus mereka latihan nanti tuh, gerakannya, nyanyinya gitu. Biarin aja. 4 menit mereka nyanyi berulang-ulang. Setelah 4 menit atau 5 menit baru tampil. Ayo silakan kelompok pertama tampilkan. Kedua tampilkan, ketiga tampilkan. Terus kemudian kita jurikan siapa yang menang. Nah dengan itu sebetulnya mereka sudah menyebut solusinya berulang-ulang. Imunisasi. Karena dalam lagunya mengandung kata imunisasi. Jadi bukan kita yang mendiktekan, mereka sendiri yang ngomong. Dari situ kemudian kita bahas. Imunisasi apa itu yang mencegah polio tadi yang membahayakan itu. Gimana cara dapatnya, berapa kali, buat siapa dan sebagainya. Itu dipahami, didiskusikan. Nah, baru kemudian setelah itu ngomongin yang kunci komitmen. Udah Bapak Ibu gitu, ya. Nah, saya ngitung waktu, oh udah jam 3.15. Nanti materinya kami akan sampaikan Bapak Ibu di grup ya. Juga nanti teman-teman pelatih mungkin akan share juga video-video yang pernah dibuat untuk waktu merekam kegiatan-kegiatan mereka. Plus ada link-link juga video yang bisa jadi contoh. Nanti Bapak Ibu tinggal
ikutin, simple itu. Wah, materinya simple banget. Nah, hayo. Setelah itu kita praktekkan di lapangan. Buat sekali, 2 kali, 3 kali, record, videokan, foto, sebar. Jadi bahan omongan, ya, omongan positif. Bisa jadi konten buat kita sebar-sebar di WhatsApp grup kader, di WhatsApp grup orang tua, di WhatsApp grup warga. Dan yang ketiga, buat kita jadi happy karena kita melakukan edukasi yang menyenangkan buat kita dan menyenangkan buat warga juga. Ya. Nah, itu dulu mungkin ya, Bapak Ibu, kesempatan sore kali ini. Sip. Itu Dok Basra. Oke, kalau gitu Pak Risang dan teman-teman terima kasih atas kesempatan. Saya mau ngingetin sekali lagi bagi teman-teman yang menanyakan link presensi ada di link yang sama. Bagaimana teman-teman bisa masuk ke Zoom ini s.id/polio. Sekaligus saya mungkin infokan ya teman-teman, besok kita ada jadwal lagi. Saya coba share screen sebentar ya, teman-teman. Link layar saya udah kelihatan belum ya? Layar saya kelihatan ya? Sudah. Nah, teman-teman, besok kita akan masuk ke sesi lebih detail permainan imunisasi ya, melengkapi yang hari ini sebagai pengantar tentunya. Nanti mungkin jam 8 sampai jam 9 dan di siang hari mungkin kita ubah juga Pak Risang ya, jam 2 sampai jam 3 ya. Nah, nanti ada sesi terkait dengan teknik menghadapi penolakan. Jadi besok ada 2 topik di pagi dan siang, jam 8 sampai jam 9 dan jam 2 sampai jam 3. Dan teman-teman, saya mau kenalkan sedikit, mungkin teman-teman sudah terekspos ya. Kalau teman-teman buka s.id polio, itu sudah kami lengkapi, di link teman-teman masuk, itu sudah ada kompilasi perumpamaan yang kemarin Pak Risang sudah bahas, yang hari ini sebagai pemantik, kompilasi permainan, ada lebih detail di sana, dan juga ada terkait dengan kompilasi lagu, selain grup untuk gabung grup ya. Dan untuk yang urusan teknis sudah kami tambahkan juga videonya. Teman-teman yang ingin tahu apa hal teknis terkait dengan imunisasi polio pada respon di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sleman. Ya, dan ini sedang kami kembangkan konten-konten edukasi yang nanti kita pooling. Kalau teman-teman ada produksi konten edukasi cetak maupun fisik maupun grafis, boleh dilempar ke grup. Nanti kita kompilasi di sini ya. Dan juga video-video diskusi rekaman kita belajar bareng Promkes dalam kejadian luar biasa atau KLB hari ini akan terdokumentasi secara rutin pada link yang sama. Gitu. Itu aja sedikit tambahan untuk diskusi pada siang hari. Gitu, kurang lebih teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Pak Risang cukup? Kita tutup? Oke. Kalau gitu gimana? Teman-teman ada yang mau nambahin apa? Ada yang mau ngasih tanggapan sedikit boleh? Konfirmasi dokter. Ya, mangga Pak Bang Udi, silakan. Kami kan mau isi absensi itu dokter, tapi kayaknya kata-kata juga. Ya Pak, satu. Ya. Terus gimana Bang Udi? Absensinya dokter. Ada, udah di sana ada. Sudah ada sekarang, tadi sudah ada. Ya. Diklik di linknya, diklik yang link yang disampaikan Bu Ami tadi sudah ada barusan. Tuh. Oke, kalau gitu Bapak Ibu terima kasih, masih dalam suasana tahun baru, semangat terus dan selalu sehat. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Bapak sehat-sehat ya. Terus.